Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi seperti biasa bersama saya Moritz bersama market di analisa harian kita pada hari ini, hari Senin tanggal 25 November tahun 2024. Seperti biasa kita memasuki hari Senin, I love Monday, hari yang sangat luar biasa. Hari yang baru, minggu yang baru, kita bertempur lagi, kita menganalisa lagi, dan kita akan mencoba untuk masuk dalam dunia trading kita. Oleh karena itu kami hadir memberikan analisa buat rekan trader agar setidaknya rekan trader punya sedikit masukan sebelum rekan trader bertempur dalam dunia trading nanti. Oke rekan trader, seperti biasa hari Senin ini kita lebih santai. Di tengah kesantaian kita ini kita akan melihat juga apa yang akan terjadi pada pasar. Kita akan memulai dengan mengulas lagi prediksi yang akan terjadi selama satu minggu ini sebelum kita masuk di tema harian dan kita masuk di analisa teknikal kita pada hari ini. Oke rekan trader, di segmen pertama kita akan melihat bagaimana prediksi yang telah dilakukan oleh market dalam minggu ini, apa yang akan terjadi dalam minggu ini, dan kita akan lihat bersama-sama. Untuk indeks dolar Amerika kami masih tetap memprediksikan bahwa indeks dolar Amerika dalam minggu ini masih punya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi minimal sampai di 108.388 ya, masuk di 108. Sedangkan untuk euro kami masih tetap memprediksikan bahwa euro ini masih punya peluang untuk mengalami pelemahan. Prediksi kami dia bisa turun sampai di level terendah 1.0647. Itu jauh sekali ya, tapi memang diprediksikan gitu, walaupun bisa sampai juga di 1.03 ya, bukan cuma 01 tapi 03. Itu adalah prediksi. Hari ini kena gap tadi barusan pembukaan pasar, maka agak sedikit perbedaan yang sangat luar biasa pada hari ini. Nah untuk pound sterling kami masih tetap berasumsi bahwa pound sterling ini bisa akan turun sampai level paling terendah di posisi 1.23479. Itu nilai terendah, walaupun menurut saya peluang paling besar itu dia harus bisa melewati 1.24524 ya. Walaupun ada peluang untuk dia bisa naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Sedangkan untuk gold ini dilematis karena kalau kita lihat gold pada pembukaan pasar dia mengalami pelemahan yang sangat luar biasa rekan trader. Ini imbas dari penunjukan Menteri Ekonomi yang baru ya. Donald Trump menunjuk miliarder Scott Bessent sebagai Menteri Ekonomi yang baru di Amerika, dan ini sangat mempengaruhi pasar terhadap dolar Amerika, sehingga bagaimana dolar Amerika bisa menguat dan memberikan tekanan yang sangat luar biasa terhadap gold ya. Dan untuk kita memprediksikan gold ini bisa turun sampai di posisi 2581, walaupun ada peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Ya saya peluangnya kalau menurut saya dia bisa naik sampai posisi lebih tinggi ya, paling maksimal menurut saya sampai di 2776 ya, 2785 lah. Tapi menurut saya selalu akan ada peluang untuk dia turun ke posisi yang lebih rendah lagi. Dan untuk USD Yen Jepang kami masih tetap memberikan analisa bahwa USD Yen Jepang akan mengalami penguatan yang signifikan dengan tujuan utamanya 155.702 ya, walaupun tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik sampai di posisi 157.524. Nah, ini dia. Ini adalah analisa mingguan kita yang telah saya bawakan sehari sebelumnya ya. Rekan trader bisa lihat di channel Amarket, di sana di video analisa mingguan ya, silahkan rekan trader lihat di sana. Dan rekan trader seperti biasa kita akan masuk di tema harian. Untuk hari ini saya mengangkat tema yang sangat luar biasa tentang emas terkoreksi di tengah konflik geopolitik. Nah ini judul yang sangat luar biasa, emas terkoreksi di tengah konflik geopolitik. Dari awal saya udah bilang bahwa sebenarnya kalau secara fundamental, berita ekonomi dan lain-lain, emas itu pada saatnya sudah mengalami pelemahan. Dan data-data juga sudah menunjukkan bahwa emas itu mengalami pelemahan yang signifikan. Salah satu faktor yang membuat emas naik ke posisi yang lebih tinggi, merangkak ke posisi 2700,
itu adalah faktor geopolitik. Dimulai dari minggu lalu, di saat Joe Biden mengizinkan Ukraina untuk menggunakan roket jarak jauh, rudal jarak jauh untuk menyerang Rusia, dibalas dengan dekret yang dikeluarkan oleh Presiden Putin yang menyatakan bahwa meratifikasi penggunaan nuklir. Inilah yang menjadi sangat hangat eskalasi geopolitik di Ukraina dan Rusia. Akibatnya kita bisa lihat bahwa gold XAU/USD mengalami penguatan yang sangat luar biasa. Bayangkan dari 2.500-an dia bisa naik, 2.600-an dia bisa naik sampai ke 2.700. Itu adalah langkah yang sangat luar biasa rekan trader. Akan tetapi rekan trader, di hari ini kita bisa lihat bahwa gold mengalami koreksi yang sangat luar biasa. Kalau rekan trader lihat di platform, koreksi yang terjadi pada gold dibuka di posisi sekitaran 2.700-an, 2.720-an lah ya, di seputaran 2.720. Nah, 2014 sempat naik ke 2.721, akan tetapi jatuh bebas sampai di level 2.658. Dia keluar dari zona 2.700. Dan apa yang terjadi pada gold saat ini tidak lepas dari bagaimana peristiwa di saat Donald Trump ya menunjuk miliarder Scott Bessent sebagai Menteri Keuangan. Dia ini adalah anak buahnya George Soros. Dia keluar dari Soros Company dan membuat perusahaan sendiri, dan dia adalah think tank ekonominya Donald Trump 4 tahun ke depan. Nah, akibat dari penunjukan si Scott ini membuat dolar benar-benar mengalami sedikit penguatan yang sangat luar biasa, walaupun kita lihat di awal perdagangan hari ini terjadi gap yang sangat luar biasa pada pasar. Dolar terjadi gap, bayangkan dari sekitaran 107 dia gap sampai di posisi 106. Walaupun sekarang kita lihat bahwa dolar Amerika ini punya peluang untuk yang sangat besar untuk naik kembali lagi ke zona 107 rekan trader. Ini akan sangat berimbas sangat luar biasa terhadap emas. Ya. Kenapa? Karena apabila keadaan tenang-tenang saja, semua tenang-tenang aja dari sisi perang, maka dolar Amerika akan menguat dan dia akan memberikan tekanan yang kuat terhadap emas. Di sisi geopolitik arah Arab, Israel dan Palestina, sudah terjadi sedikit perbincangan kesepakatan antara Hizbullah dengan Israel, walaupun masih sangat jauh dari kata sepakat, tapi sudah sedikit meredah ketegangan di sana. Sekarang ketegangan di Rusia dan Ukraina, dan kita lihat masih mulai. Di saat nanti ketegangannya semakin tinggi, ini akan membuat emas ke posisi yang lebih tinggi lagi. Tapi di posisi sekarang di mana emas sudah berada di level 2.658, kita akan melihat bagaimana kejadian di hari-hari berikutnya. Karena kalender ekonomi akan dipenuhi dengan PDB, ya ini harap diperhatikan. Rapat pertemuan pra FOMC yang akan dikeluarkan pada besok hari, dini hari, dan nanti hari Kamis juga, sebelum nanti pertemuannya pada bulan Desember. Ini yang akan menjadi tantangan bagaimana pergerakan emas ke depan. Apakah dia akan mencoba naik ke posisi lebih tinggi lagi kalau tidak ada pergerakan geopolitik, peperangan yang terjadi, atau malah dia turun lebih rendah lagi sampai di posisi menuju 2.600-an turun ke bawah. Ini akan menjadi misteri buat kita selanjutnya. Tapi kita bisa memprediksikan apabila kita mengetahui informasi dan kita akan melihat data-data yang terjadi. Oke rekan trader, demikianlah tema kita pada hari ini, dan seperti biasa kita langsung masuk aja di analisa teknikal. Analisa teknikal seperti biasa kita akan masuk dari indeks dolar Amerika. Pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini sudah sangat jelas. Kita lihat bahwa indeks dolar Amerika setelah terjadi gap di awal perdagangan hari ini, indeks dolar Amerika mencoba untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Saya memprediksikan bahwa indeks dolar Amerika bisa naik sampai di posisi 107.307 kembali lagi. Tapi hati-hati, pembalikan arah juga bisa terjadi dan dia akan balik lagi ke 106.769. Nah, hari ini menurut saya dia akan coba naik posisi yang paling tertinggi. Nah, ini dia kan trader ya. Bagaimanakah untuk euro angkel saham dolar? Untuk euro angkel saham dolar kita lihat dengan seksama bahwa
Euro angkel saham dolar pada kesempatan hari ini dia mengalami pergerakan yang sangat luar biasa. Walaupun di awal perdagangan dia sempat naik, terjadi gap tadi, dia sempat naik ke posisi 1.05002, tapi hari ini saat ini dia sedang mengalami tendensi bearish. Saya perkirakan bahwa nanti di pasar Eropa dia bisa turun sampai level terendah di posisi seputaran 1.0442 ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan dia bisa turun sampai level paling terendah menurut saya malahan di posisi 1.04291. Tapi hati-hati, pembalikan bisa membuat dia kembali lagi ke selera asal dan dia bisa naik di posisi 1.05204. Nah, dari sini kita bisa lihat rekan trader arah pergerakan yang bisa saja terjadi pada pound euro angkel saham dolar pada hari ini. Selanjutnya untuk pound sterling, pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini sudah sangat jelas. Pound sterling walaupun memiliki tendensi naik, tapi kemungkinan besar dia masih bisa mengalami pelemahan. Tapi saya dari tendensi yang saya lihat, dia masih, menurut saya dia akan mencoba naik sampai level paling tertinggi menurut saya di posisi 1.26330. Tapi sekali lagi hati-hati, pembalikan bisa saja terjadi dan dia bisa turun sampai level paling terendah di posisi 1.25549. Nah, di sini ini arah pergerakan yang bisa saja terjadi pada pound sterling hari ini. Bagaimanakah untuk gold rekan trader? Untuk gold, rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa gold pada hari ini jatuh bebas. Dan menurut analisa saya, dia mengalami kejatuhan yang sangat luar biasa. Tendensi kejatuhan masih tetap ada. Saya tidak mau bilang dia akan jatuh sampai di posisi mana, tapi peluang dia melemah masih sangat kuat. Saya memprediksikan dia bisa melemah sampai 2640 pada hari ini. Ya, 2640. Tapi kembali lagi hati-hati, pembalikan arah juga bisa terjadi dan dia bisa kembali lagi ke selera asal di posisi seputaran 2709, masuk kembali lagi di zona 2700-an ya. Harap diperhatikan. Dan untuk USD yen Jepang rekan trader, kita lihat bersama-sama bagaimana arah pergerakan yang terjadi pada USD yen Jepang. Untuk USD yen Jepang rekan trader bisa lihat bahwa USD yen Jepang hari ini dia bergerak sangat luar biasa. Tendensi bullish masih tetap ada. Saya memperkirakan bahwa dia ini masih bisa saja bullish ya. Walaupun tadi terjadi koreksi, bullish ini menurut saya bisa saja terjadi sampai level paling maksimal. Menurut analisa saya, dia bisa menyentuh level ketinggian maksimum di seputaran 154.713. Hati-hati pembalikan arah, dia bisa turun lagi ke selera asal 153.752. Nah, ini adalah arah pergerakan terjadi pada USD yen Jepang. Oke rekan trader, ini adalah analisa teknikal kita. Seperti biasa sebelum saya akan meninggalkan lapangan upacara, saya cuma mau bilang buat rekan trader bahwa hari ini jangan lupa kalender ekonomi tidak terlalu ada. Nanti dimulainya pada mulai hari besok, kalender ekonomi secara bertendensi tinggi, maksud saya 3 bintang, Letnan Jenderal. Mulai hari besok, hari Rabu sama hari Kamis. Hari Kamis itu pun juga sedikit libur. Hari Jumat libur ya, karena Thanksgiving, hari Thanksgiving. Oke rekan trader kalau ada waktu dan kesempatan silakan baca artikel kami di FX Trade. Artikel kami selalu kami tulis, kami analisa di sana dan analisa ini sangat bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Dan sekali lagi, ini adalah A-Market, kebanggaan rekan trader semuanya. Kami memberikan yang terbaik buat rekan trader. 17 tahun adalah waktu yang sangat luar biasa, sudah sangat dewasa untuk menemani Anda di dalam pasar trading pada saat ini. Oke rekan trader, demikianlah rekan trader analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa-analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.